Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Joanna Sihaan, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Madya Medan. Kali ini unit kerja saya ada di UPT SD Negeri 060886. Dalam video ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam supervisi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang tahap terakhir adalah pasca observasi. Pada kesempatan ini merupakan coaching pra-observasi. Dalam hal ini saya mengcoaching senior saya, yaitu Ibu Ani Al-Zumraaini. Saya minta izin Bu untuk kegiatan kita ini direkam untuk keperluan tugas saya, aksi nyata modul 273 yang berjudul coaching untuk supervisi akademik. Jadi kegiatan kita ini akan dilihat, hanya ditonton untuk fasilitator saya saja, Bu. Jadi kalau Ibu berkenan saya upload ke YouTube, saya akan upload, tapi kalau Ibu tidak berkenan tidak apa-apa. Jadi saya berikan waktu untuk Ibu untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Oke, Assalamualaikum. Saya Ibu Al-Zumraaini, guru kelas 1, teman sejawat dari Ibu Joanna Sihaan, mengajar di SD 060886 Medan. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu Ani, waktunya hari ini bisa kita untuk berbincang-bincang Ibu? Sabu, kebetulan hari ini jam saya ada jam olahraga, jadi ada 2 jam pelajaran, jadi sekitar ada 60 menit waktu saya kosong, bisa kita manfaatkan. Iya, baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu lagi kosong waktunya, terima kasih waktunya. Jadi untuk seperti janji kita kemarin bahwa saya akan mengobservasi Ibu di kelas Ibu mengajar. Jadi sebelum kita mengajar di Ibu mengajar, saya observasi. Kita ngobrol-ngobrol dulu untuk mempersiapkan observasi besok. Nah, tapi ini merupakan tahap coaching pra-observasi, Bu. Jadi saya ingin menanyakan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang Ibu ingin saya lemparkan ke Ibu dan untuk persiapan observasi besok, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu ada sehat? Alhamdulillah, Ibu dalam keadaan sehat hari ini. Oh, syukurlah Bu, kalau Ibu sehat, jadi kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, Bu, Ibu akan mengajar materi apa Ibu? Ibu besok akan mengajarkan materi, kebetulan kami sudah di tema 7, sub tema 1, pembelajaran pertama. Materinya ada bahasa Indonesia, PKN, dan SPDP. Baik, jadi besok saat observasi Ibu akan mengajarkan SPDP, kemudian bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Iya, jadi tema 7 ya Bu ya. Baik, tujuan pembelajaran Ibu besok apa Ibu? Salah satunya siswa dapat membedakan panjang pendeknya bunyi, kemudian siswa dapat menemukan kosakata dari lagu yang akan dinyanyikan, kemudian menentukan mana benda hidup dan benda mati, kemudian dapat menentukan, dapat menghafalkan bunyi sila keempat dari Pancasila. Jadi saat bincang-bincang kita ini, apa yang ingin Ibu harapkan, yang Ibu harapkan untuk persiapan observasi besok? Saya ingin Ibu berbagi dengan saya dalam mempersiapkan pembelajaran saya. Ya, baik, oke. Guru pasti Ibu untuk besok Ibu observasi, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Saya ingin mengembangkan kemampuan profesionalis saya dengan cara menyampaikan pembelajaran secara jelas dan mudah tentunya dipahami oleh siswa, dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga untuk mengembangkan kemampuan sosial saya dalam menghadapi siswa yang
mempunyai bermasalah atau berbeda kemampuan. Ya, berbeda kemampuan, minat ya Ibu ya, karena siswa kita beragam ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengembangkan kemampuan sosial Ibu, kemudian profesional Ibu ya. Itu maksudnya. Iya, baik. Nah, untuk pembelajaran besok, untuk observasi besok, nah apakah Ibu sudah mempersiapkan persiapan untuk pembelajaran besok? Ya, Ibu sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk besok seperti RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan daftar penilaian. Wow, sudah matang ya persiapan Ibu ya. Sudah lengkapkah semuanya Bu? Insya Allah sudah Bu. Oh, Akan iya, nanti baik. mana yang kurang nanti kita akan perbaiki lagi. Oke. Untuk untuk observasi besok, tentu sebagai seorang guru, Ibu pasti memiliki kekuatan. Kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mempersiapkan observasi besok? Tentunya Ibu harus sabar, apalagi kelas 1 Ibu tahu ya Bu, apa Iya, ya. iya. Kemudian kreatif, kemudian kolaboratif tentunya, Iya. dan persiapan yang harus lebih matang. Oke, jadi kekuatan Ibu adalah sabar, kemudian kreatif dan kolaboratif, dan memang persiapan yang matangnya. Terima kasih banyak Ibu. Dan apa yang Ibu rasakan, kesulitan apa yang Ibu hadapi? Iya, ada sebagian anak memang yang belum lancar membaca, ya. Ada yang sudah lancar membaca, ada yang kurang aktif, ada yang malah lebih aktif, terlalu aktif. Iya. Jadi ada yang terlalu aktifnya bukan aktif apa ya Bu, terlalu aktif, kadang tidak bisa duduk dengan tenang. Itu Iya, aktif ya, hiperaktif begitu ya Bu, ya nggak bisa tenang. Oke, baik. Nah, solusi apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi kesulitan yang Ibu rasakan? Saya akan memperbanyak waktu, menyediakan waktu untuk anak-anak, melatih anak-anak yang belum pandai membaca. Ini sudah Ibu lakukan sebenarnya sejak semester 2 kemarin, ya. Dan juga mengajarnya dengan berbagai metode sesuai minat dan bakat anak-anak tentunya. Seperti juga yang Ibu telah sampaikan, mengimbaskan ke saya pembelajaran yang berdiferensiasi kata Ibu. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan saya gitu. Kemudian lagi saya juga akan menggunakan pembelajaran apa ya Bu ya? Apa Ibu bilang kemarin ya, secara diferensiasi konten. Nah, itu ya Bu ya. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan materi ajar yang berbeda-beda sesuai dengan minat atau profil murid saya Bu. Iya. Untuk mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi, Ibu sudah mudah dan akan memperbanyak waktu Ibu untuk mengajari murid-murid membaca sepulang sekolah, dan Ibu juga akan membuat pembelajaran besok yang saya observasi pembelajaran berdiferensiasi konten ya Bu ya. Iya, baik Bu. Nah, strategi Ibu untuk melakukan agar pembelajaran besok berjalan dengan baik, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten apa? Ya Bu, strategi yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan RPP tentunya, kemudian media LKPD, kemudian saya akan membuat proses pembelajaran berkelompok sesuai profil pelajar mereka, sesuai dengan kebutuhannya atau profil belajar anak-anak itu. Lalu mereka akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Lalu mereka akan saya tuntun membacakan hasil kerja kelompok mereka ke depan ya, apa namanya Bu itu ya, presentasi presentasi ya Bu ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi konten, saya sudah mendownload video sesuai materi untuk murid. Secara murid yang audio, kemudian mempersiapkan buku bacaan tentunya untuk anak-anak yang visual ya Bu ya, bukan auditori ya, visual, dan juga alat peraga untuk murid-murid yang bergaya belajarnya kinestetik. Iya, wow, bagus sekali strategi Bu, mantap itu Bu.
Jadi ukuran keberhasilan rencana pembelajaran besok apa? Saya rasa pembelajaran saya dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran itu dapat tercapai atau dapat dikuasai anak-anak sekitar 75%, Bu. Ya, karena dengan jika 75% murid saya sudah paham akan konten yang saya ajarkan dan murid saya juga senang belajar. Baik, Ibu mengatakan Ibu berhasil mengajar besok jika murid Ibu sudah memahami konten pembelajaran yang Ibu berikan sebanyak 75%, dan anak-anak juga senang dalam proses pembelajaran itu, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, komitmen Ibu untuk persiapan Ibu mengajar besok apa itu? Komitmen saya adalah nanti akan saya persiapkan RPP, kemudian dan berbagai konten agar pembelajaran besok berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran pun tercapai, Bu. Oh iya, luar biasa komitmen Ibu. Kapan pastinya Ibu akan mempersiapkan semua perangkat ajar Ibu? Ya. Nanti, Bu, setelah pembelajaran kita selesai, nanti sudah pembelajaran selesai kan masih ada waktu, Bu ya. Nanti di situ saya akan mempersiapkan, melengkapi dan mempersiapkan apa-apa yang masih kurang untuk pembelajaran besok. Jadi nanti sore Ibu akan merampungkan semuanya persiapan untuk pembelajaran observasi besok. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk merampungkan persiapan observasi besok? Saya akan meminta Ibu Juwana Sihaan tentunya berkolaborasi dengan saya untuk memberi masukan tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena Ibu kan sudah lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi, gitu kan, Bu? Ya, tentu bisa saya, Bu. Saya akan meluangkan waktu sore nanti untuk kita berkolaborasi mempersiapkan kelengkapan untuk observasi besok. Kita sudah di penghujung pembicaraan ini, Bu. Setelah kita berbincang-bincang tadi, apa yang Ibu dapatkan mulai dari awal pembicaraan kita sampai sekarang? Apa yang Ibu dapatkan? Bisa Ibu ceritakan? Kayaknya bisa lah ya. Wah, saya senang lah tentunya. Tadinya saya nggak tahu, bingung juga untuk persiapan mengajar besok. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya jadi tahu melakukan persiapan yang baik melakukan persiapan yang baik dan matang tentunya, ya Bu ya. Kemudian nanti sore saya akan tentunya meminta kerjasama berkolaborasi kita, Bu ya. Sudah pembelajaran usai nanti dengan Ibu untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi, konten berdiferensiasi itu, Bu, maksudnya. Kemudian saya akan merampungkan RPP, mungkin ada yang perlu diperbaiki sedikit, kemudian mempersiapkan media dan lainnya, Bu. Oke, baik, luar biasa semangat Ibu, meskipun di usia Ibu yang sudah hampir mendekati pensiun, tapi Ibu masih semangat untuk bisa membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya ini. Besok saya minta kerjasamanya saya untuk mengobservasi Ibu mengajar di kelas. Semoga kegiatan kita besok untuk observasi di kelas Ibu berjalan dengan baik. Terima kasih atas kerjasama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Bu, mudah-mudahan Ibu sukses. Amin. Pagi Ibu, ya sesuai jadwal kita sewaktu coaching observasi, hari ini kita akan melakukan observasi. Izin saya merekam kegiatan Ibu mengajar
di kelas 1 dan saya akan mengamati Ibu. Semoga Ibu tidak terganggu. Ibu bisa bagikan saya offset apa RPP Ibu? Sini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu lanjutkan pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Ya, semangatnya luar biasa, gembiranya luar biasa ya. Karena semangat itu perlu supaya anak-anak belajarnya pun nanti bisa menikmatinya. Terus gembira juga perlu ya. Belajar itu harus gembira, tidak boleh bersedih. Ayo mana buka senyumnya? Oke, senyum semuanya. Iya, sudah sarapan tadi? Sudah. Ibu pun bisa tahu anak-anak sudah pada sarapan dari suaranya ya. Semangat suaranya. Oke. Nana, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita buka pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap kan untuk belajar? Sudah. Mari kita berdoa. Ambil sikap berdoanya. Ibu yang mimpin doanya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan hari ini, sehingga kami dapat hadir di kelas yang kami cintai ini. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat dengan mudah memahami pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang baik hati. Ya Tuhan, ampunkan juga dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka kasih dan sayang kepada kami. Berikan pula mereka kesehatan dan kesabaran dalam membimbing dan merawat kami. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Engkau, karena Engkau yang Maha Kuasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, ayo kita lihat. Apa nak? Ya, kita lihat. Tenang aja ya anakku ya, nanti sebentar ya. Oke, tenang ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Ya, dengarkan petunjuk ibu ya, dengarkan saja petunjuk ibu ya. Ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya, 1, 2 ya. Garuda Pancasila. Ya ibu yang memimpin. Hari ini siapa ya? Siapa lagi? Ya, Raisa katanya demam ya, melalui WA dia mengabarkan ke ibu bahwa Raisa demam ya. Nah, anak-anak harus juga menjaga kesehatan ya. Dengan caranya apa? Makan teratur ya. Makan dengan teratur, makanlah makanan yang sehat. Ya, dengarkan petunjuk ibu ya nak. Iya, oke. Nah, kemarin kita sudah
dan benda tak hidup. Ya. Nah, coba siapa yang masih ingat? Apa ciri-ciri benda tak hidup? Benda hidup? Apa tandanya atau cirinya dari benda itu kita katakan benda hidup? Apa? Ya, terus? Ya, ya, bernapas, makan dan minum, bergerak, berkembang biak, ada banyak sekali ya, kemudian ngerti ya, betul, kemudian berkembang. Nah, kalau berarti kalau dia tidak makan dan tidak minum, dia bukan benda hidup, namanya benda tak hidup atau benda mati. Nah, apa contohnya benda mati? Nah, boneka. Terus papan tulis, apa lagi? Pandai anak ibu semuanya ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang lagu ya. Mau belajar lagu tentang topi. Nah, anak-anak tahu topi termasuk benda apa? Benda mati atau benda tak hidup ya. Benda tak hidup. Nah, kita akan belajar tentang lagu Topi Saya Bunda ya. Kita akan belajar tentang lagu Topi Saya Bunda. Nah, tapi yang kita pelajari ini adalah tentang panjang pendeknya apa? Bunyi. Nah, ya. Ya, lagu itu menjadi indah karena apa? Karena ada panjang dan pendeknya saat kita menyanyikannya. Ya, untuk apa kita belajar ini, Nak? Supaya kita dapat menyanyikan lagunya dengan baik dan benar, ya. Oke, ya. Yuk, dengarkan Ibu. Ini dia. Ini bisa duduk dengan tertib ya. Anak-anak bisa duduk dengan tertib? Ya. Ini dia lagunya. Ya. Ini ada tandanya, diberi tanda. Ada kotak pendek atau berbentuk apa nak ini, Nak? Empat. Kalau ini bentuknya apa? Ah, iya. Nah, ini kalau yang pendek ini juga dinyanyikan dengan bagaimana? Nada yang pendek, ya. Kalau yang ini dinyanyikan dengan bagaimana? Iya, dengan nada yang panjang, ya. Nah, semua tentu sudah tahu lagu ini ya kan? Ini judulnya apa, Nak? Menciptakan lagu, ya, harus ada apa? Nada bunyi panjang, bunyi pendeknya supaya menjadi lagu. Yuk kita nyanyikannya. Dengarkan Ibu dulu ya. Anak-anak dengarkan dulu. Nanti boleh kita ikuti. Bisa? Iya, ya. Topi saya Bunda. Nah, jadi panjang dia bunyinya. Dari ini ada tanda panjangnya. Bunda topi saya kalau tidak Bunda bukan topi saya. Bisa rasakan bunyinya? Tahu di mana pendeknya? Tahu di mana panjangnya? Dengarkan
Ayo, coba kamu. Ayo, angkat. Iya, tunjuk ya. Ayo. Anak hebat harus. Nah, bisa. Ayo, silakan. 1, 2, ya. Oh, hilang dia. Ah, itu dia. Jangan dilihat nanti matanya bisa sakit. Silakan duduk dengar bunyi ibu ya, Nak. Oke, nah ini dia ya. Ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Nanti mau ibu suruh anak-anak, ada tugas untuk anak-anak ya. Untuk kelompok yang sini ya, menentukan mana panjang pendek lagunya, tapi lagunya berbeda. Anak-anak tahu lagu potong bebek angsa? Nanti tapi tidak semua ya. Nanti anak-anak sebelah sini saja. Kemudian anak-anak sebelah sini nanti menyanyikan satu-satu ke depan ya. Bisa?
jam ya. Oke, bagus. Ya, sudah bisa ya semuanya. Kalau sudah selesai, mari dulu sama ibu. Yuk, mari tugasnya. Oke. Nana sudah mengerti ya tentang apa tadi ini, Nak? Bukan, panjang pendek. Ini sudah diselesaikan hafalannya ini. Kelas 1. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani kita. Ani, apa kabar? Alhamdulillah kabar ibu baik hari ini. Ya, syukur Bu ya. Baik Bu, kalau di 1 bulan yang lalu saya sudah mengobservasi Ibu mengajar di kelas 1. Jadi saya melihat pembelajaran Ibu sudah berjalan dengan baik, kemudian proses pembelajaran lancar, Ibu bisa mengawasi semua anak-anak, pembelajaran berdiferensiasi kontennya juga sudah lumayan bagus. Kemudian kemampuan Ibu memahami dan memetakan kemampuan siswa Ibu juga sudah bagus. Dan strategi yang Ibu ceritakan sewaktu kita coaching sebelum supervisi, saya sudah melihat bagus strategi yang ibu sudah melakukannya dengan bagus. Dan ibu perlu mempertahankan semangat ibu mengajarnya lagi meskipun ibu sudah mendekati masa pensiun, tapi semangat ibu itu luar biasa. Terima kasih ibu. Nah, ini waktunya kita untuk kalibrasi, mengevaluasi kemampuan pengembangan kemampuan ibu bagaimana. Nah, kalau kemarin sudah buat ibu kemampuan ibu, sudah mengisi kemampuan ibu yang apa yang akan ibu kembangkan sudah ibu lakukan. Nah, pemetaannya, kompetensinya sudah, dan ibu mengatakan kemampuan ibu di waktu itu di level 5 di kemampuan profesional dan sosial. Nah, yaitu di profesional mau membuat media-media yang menarik agar siswa lebih tertarik untuk belajar, lebih menikmati pembelajaran itu, dan
Ibu juga ingin mengembangkan kemampuan ibu di pembelajaran berdiferensiasi, ya Bu ya. Nah, di titik ini saya ingin mendengar ibu melakukan swanilai, ya. Ibu menilai diri ibu sendiri sejauh mana, apakah sudah melampaui penilaian ibu sewaktu 1 bulan yang lalu. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Juwana. Ibu ini kan orangnya selalu ingin maju dan ingin memberikan yang terbaik bagi siswa meskipun di usia yang menjelang pensiun ini. Nah, sekarang Ibu sudah mulai sering mengikuti webinar-webinar, membuat media pembelajaran yang menarik dengan salah satunya membuat video dan video presentasi dari aplikasi Canva. Ya, mantap Bu. Memang mulanya agak lambat ya, agak susah sedikit, tapi karena kita gigih dan ada rasa penasaran juga, akhirnya dapatlah itu dikuasai dengan mudah. Dan tentunya agak merasa senang karena bisa membuat karya sendiri dan tentunya menyenangkan pula bagi siswa untuk belajar. Kemudian dalam belajar ini untuk mendalami lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah menonton beberapa video tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ada di PMM platform Merdeka Mengajar, dan sekali-sekali juga meminta penjelasan dari guru CGP yang mungkin sudah lebih tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Bu. Begitulah Bu kira-kira yang Iya, oke Bu. Kalau saya mendengar penjelasan Ibu sekarang, penilaian Ibu sekarang dengan 1 bulan yang lalu sewaktu kita coaching, sudah luar biasa Bu. Kalau di pembelajaran di coaching sebelumnya Ibu mengatakan Ibu dari level 5, ini sudah lebih bagus dari level 5 Bu, luar biasa Bu. Saya juga sudah melihat bahwa Ibu di kelas, sekali saat relay saya melihat Ibu anak-anaknya juga sudah aktif. Saya melihat video-video Ibu juga menarik, media-media Ibu luar biasa. Jadi siswa Ibu juga sudah aktif ya, aktif untuk belajar ya. Nah, dan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi Ibu juga semakin keren ya. Dipertahankan lagi Bu. Untuk peningkatan kemampuan Ibu. Nah, 2 bulan atau 3 bulan ke depan ini, apa yang ingin, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kolaborasi saya dengan orang tua siswa supaya siswa lebih bersemangat lagi belajar. Karena selama ini kita lihat orang tua itu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya itu ke tangan guru. Padahal kita tahu bahwa pendidikan yang pertama bagi anak itu adalah di rumah ya. Guru pertamanya pasti orang tuanya, sekolahnya pertama adalah rumahnya. Kemudian lagi Ibu merasa jadi itu tadilah yang Ibu ingin tingkatkan, kolaborasi dengan orang tua siswa ya, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa itu, karena Ibu rasa itu sangat penting. Dan Ibu merasa kolaborasi dengan orang tua siswa ini belum maksimal. Jadi akan Ibu usahakan ditingkatkan lagi dan menjadi PR lah ini buat Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi antara guru dan orang tua harus aktif berkolaborasi begitu ya Bu ya. Sepertinya begitu. Demi meningkatkan prestasi anak-anak ya Bu ya. Iya, baik. Menurut Ibu, kolaborasi yang yang sudah tercipta, ini sudah tercipta kolaborasi saya dengan orang tua siswa, seperti apa menurut Ibu? Bisa Ibu jelaskan? Bu, gini, jadi Ibu sudah berkolaborasi jika
orang tua sudah mulai aktif bertanya tentang kemajuan anaknya ya. Jika ibu memberikan tugas ataupun PR, orang tua terlibat langsung ya, aktif membimbing anaknya di rumah. Kemudian lagi mereka orang tua orang tua aktif ya memenuhi apa kebutuhan anaknya jika ibu minta. Kemudian membuatkan bekal makanan sehat buat anaknya. Nah, kemudian lagi apa ya kira-kira? Iya. Pengen juga kayaknya kemarin kita ngobrol tentang apa itu ya, betul, Bu ya. Ya. Sesekali ibu pengen juga mengundang orang tua siswa Ibu ceritakan ke sekolah sebagai narasumber ya, mengajarlah mereka dan memotivasi siswa juga secara berkala dan bergilir setiap bulannya. Itu yang mungkin ibu pengen sekali. Seperti dulu ada juga tuh di zaman K13 ya Bu ya. Apa tuh namanya Bu? Paguyuban sekolah ya. Itulah kira-kira Bu. Oke, mantap Bu. Ini jadi orang tua ibu undang mengajar di kelas, memberikan motivasi kepada anak-anak. Ide yang cemerlang Bu, luar biasa. Jadi orang tua itu tahu ya bagaimana kesusahan kita menghadapi beragam anak-anak ya. Ya itu memang luar biasa Bu. Terus ibu juga meminta kolaborasi dengan orang tua siswa itu jika orang tuanya aktif mengajari anaknya, apalagi mengerjakan PR ya Bu ya. Terkadang orang tua biarkan saja anaknya begitu ya Bu ya, nggak peduli ya. Bahkan makanannya pun tidak diperhatikan ya Bu ya, nggak dikasih makan, kasih duit jajan sembarangan ya Bu ya. Memang luar biasa ide ibu supaya karena kesehatan anak-anak akan meningkatkan prestasi juga ya Bu ya. Iya benar-benar Bu. Jadi itu yang ibu katakan mengerjakan membantu anak-anak mengerjakan tugasnya, memberi bekal yang sehat, bahkan dia mengajar ke sekolah. Saya rasa itu di skala yang besar ya, udah besar sekali kolaborasinya itu, luar biasa. Jadi kalau secara sederhananya, skala sederhana apa yang ibu mau kolaborasi dengan orang tua siswa? Apa yang ibu bayangkan? Dalam kurikulum kan ada tugas proyek bersama orang tua ya Bu. Diharapkan orang tua terlibatlah, maulah membimbing anaknya dalam menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi ini merupakan peningkatan kolaborasi. Ya. Jika orang tua terlibat langsung membimbing siswa. Benar-benar. Dan membantu anak juga melatih calistungnya. Benar-benar. Terus dengan bukti pengiriman foto ataupun video di dalam grup ya Bu. Karena selama ini orang tua, ada beberapa orang tua sih yang membiarkan saja anaknya belajar sendiri. Bahkan mungkin bertanya ada tugas apa enggak pun mungkin nggak ada Bu. Benar. Oh, jadi orang tua membimbing anaknya mengerjakan proyek atau tugas rumahnya, ibu sudah menganggap itu kolaborasi ya Bu ya. Benar. Ya, karena memang selama ini kita tahu bahwa pembiaran itu saya kasih anak saya itu tugas guru. Gitu ya Bu ya. Nah, luar biasa Bu rencana yang ibu ingin kembangkan, yaitu dengan kolaborasi. Nanti kita akan rapikan lagi, kita perhatikan lagi rencana pengembangan kompetensi yang sudah ibu buat sebulan yang lalu. Dan di sini saya menangkap ingin sudah ada kolaborasi dengan orang tua, tetapi ibu ingin lagi meningkatkan kolaborasi lebih tinggi lagi dengan orang tua siswa demi prestasi anak yang semakin meningkat ya Bu ya. Selain prestasinya, karakternya juga. Iya, dengan adanya kolaborasi guru dengan orang tua tentu karakter anak juga akan semakin baik ya Bu ya. Iya benar Bu. Jadi apa yang akan ibu buat di
pengembangan Ibu yang kemarin yang sebulan yang lalu Ibu buat akan kita atur ulang lagi Bu untuk berbincang-bincang apalagi yang akan Ibu kembangkan. Nah, saya berharap 2 bulan ke depan Ibu sudah, kalau Ibu mengatakan kolaborasi Ibu sekarang ini di level 5, 2 bulan ke depan saya ingin melihat kolaborasinya itu meningkat lebih dari level 5 ya Bu ya. Bahkan level 10 kolaborasinya ya Bu ya. Kan kita usahakan Bu. Oke Bu, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Nanti saya pengen lagi mendengar Ibu menceritakan bagaimana kolaborasi antara Ibu dengan orang tua siswa. Cerita-cerita bisa ya Ibu ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, terima kasih ya Bu Ani atas kerjasamanya ya untuk meningkatkan kolaborasi dengan orang tua siswa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu.